Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom and good afternoon everyone. Welcome to SPE STT Migas Balikpapan Student Chapter Web Conference with the theme Experience of CCS Planning in Southeast Asia from a Petroleum Engineering Perspective. How are you guys? Hopefully all of you are always in good health and of course have great enthusiasm to join our event today. Let me introduce myself. My name is Tri Winarto Wulandari. As a moderator, we will guide this event today. Before the event starts, I ask for your attention to all of you who are present to be able off the microphone and active the camera so that the event start can run smoothly. For your information, that today's session will be delivered in Bahasa. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bang Dodi Finansa selaku Presiden of SPE STT Migas Balikpapan. Kepada Bang Dodi, dipersilakan. Okay, before that, my sound clear, Ulan. Okay, hello, Ulan. Ya, Sure, halo. loud and clear, Dodi. Okay, thank you. Thank you for the opportunity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to welcome Mbak Diovani Swanrina to this event, and thank you for your time to join as a speaker today. And also, I want to thank all the participants who are present to this event. In this web conference, we will discuss about carbon capture storage planning in Southeast Asia. Therefore, we invite Mbak Diovani as the speaker. Will bring this topic event feature in the session with the term experience of CCS planning in South Asia from a petroleum engineering perspective. Maybe that's all for me. I hope you enjoy this event and thank you guys. Back to moderator. Baik, terima kasih Bang Dodi atas sambutannya. Berikutnya, saya akan membacakan profil dari speaker kita siang hari ini, yaitu Mbak Diovani Swanrina Putri. Mbak Diovani Swanrina merupakan lulusan Bachelor Science in Geological Engineering Institut Teknologi Bandung pada tahun 2010 dan melanjutkan gelar Magister at University of Aberdeen, UK pada tahun 2016. Mbak Diovani juga memiliki pengalaman kerja diantaranya Business Analyst Ventures at PT Pertamina Hulu Energy, Energy Specialist for Special Advisor in Energy for the Coordinating Minister, Head of Business Development at Indonesia CCS Center. Oke, karena sekarang teman-teman sudah pada tahu background dari speaker kita, dan tentunya teman-teman juga sangat excited untuk mendengarkan presentasi oleh Mbak Diovani, jadi langsung aja masuk ke sesi presentasi oleh Mbak Diovani. Kita juga sudah terhubung dengan Mbak Diovani. Halo Mbak Diovani. Hai Ulan. Bagaimana kabarnya Mbak? Good, I'm good. Tadi barusan kena macet Jakarta dulu, jadi tadi a little bit late joinnya. Tapi ya untungnya sih bisa mulai tepat waktu kitanya ya. Oke. Kalau boleh tahu nih Mbak, kesibukannya selama seminggu belakangan ini apa aja ya Mbak ya? Seminggu belakang, miss all about CCS, of course. Engaging with government, engaging with the industry, engaging with the partnership. Kita meeting sana sini untuk advocating lah ya dan promoting Indonesia as the regional CCS hub. Dan juga kita lagi fokus untuk ngerjain regulasi turunan dan juga negosiasi untuk kegiatan bilateral agreement between Indonesia and Singapore currently, and probably in the near future with South Korea and also with Japan. Itu yang saat ini kita lagi sibuk banget sih lakuin. Oke, terima kasih Mbak Diovani. Oke, kalau begitu langsung saja ke sesi presentasi kepada Mbak Diovani, dipersilahkan. Okay, thank you, Ulan. I think can I share my screen? But it said that I cannot start. Okay, wait a second. Okay, gimana caranya? Okay, this one. Oke, mungkin langsung aja start kali ya. Makasih kesempatannya buat teman-teman semua yang udah ngundang untuk jadi pembicara di SPE Student Chapter di STT Migas Balikpapan. It's been an honor. I really like to share about CCS, terutama ke younger generation. Kenapa? Because it's going to be your industry.
aku bisa bilang gini, CCS is a very new emerging industry for Indonesia. I would say sebenarnya CCS ini udah diterapin di negara lain kayak di Kanada, di UK, di Amerika, dan di Norwegia gitu kan ya, di Eropa sana. Ini udah lama banget dari 10 sampai 20 tahun ke belakang. But currently CCS ini makin happening, terutama di Indonesia dan juga di kawasan Southeast Asia lainnya. Kenapa? Karena kita emang ternyata punya banyak potensi di bidang dekarbonisasi. Nah, mungkin di luar lain sudah terlihat sangat advance, but di Indonesia ini kayak baby step banget. So, if you clearly see the potential at your time gitu ya, in the meantime, as the time goes by, as your experience growing up, you will be there gitu as the one of the expert. Karena currently expert CCS di Indonesia aku bisa hitung pakai jari gitu loh, yang bisa ngomong tentang CCS. It's very limited. Jadi aku ngelihatnya, aku senang banget sharing ke teman-teman mahasiswa itu. Kenapa? Karena I believe in younger generation that you guys will be the one who actually lead this industry gitu. Nah, mungkin aku langsung aja ya di tema kali ini, aku mau ceritain CCS planning kita tuh gimana sih, baik kita nanti secara Indonesia, nanti Southeast Asia, mungkin aku akan touch up a little bit detail apa sih CCS, karena mungkin memang belum semua orang begitu paham gitu ya, CCS itu apa. Mungkin aku akan nambahin sedikit perspektif dari petroleum engineering. Even though I am not an PE, I'm actually geological engineering, but I have also my master degree in reservoir engineer. But I believe that regarding the petroleum, you guys more advanced than me gitu kan. So we learning together gitu. Yang udah dijelasin tadi sama Wulan, CV aku gimana. Saat ini aku kerja buat Kemenko Marves sebagai energy specialist dan juga sebagai Head of Business Development di Indonesia CCS Center. Aku juga currently masih bertugas sebagai analis bisnis di Pertamina Hulu Energi. So I have 3 jobs. It's a lot, I know, but it is like an opportunity for me to grow in every aspect gitu ya. I keep in touch with the upstream oil and gas industry, but aku juga touch in di program dekarbonisasi di mana ini adalah complementary to each other gitu, karena nanti aku jelasin ke depannya why we need this CCS sebagai balancing antara oil and gas industry dan juga dekarbonisasi. Mungkin aku ngejelasin sedikit, teman-teman mungkin baru dengar Indonesia CCS Center atau itu apa sih gitu. So we are actually a think tank, an independent organization ya, non-profit organization, di mana kita bergerak sebagai akselerator. Akselerator tuh maksudnya apa? Jadi kayak namanya aja, kita kan Indonesia CCS Center, centernya itulah. Kita benar-benar jadi the center of the CCS of Indonesia. Kita punya arm, ada 4 gitu. Yang pertama kalau kalian lihat di grafik sebelah kanan, itu kita punya arm untuk berhubungan langsung dengan pemerintah, dengan government. Kita bantu pemerintah untuk bikinin regulasi, kasih masukan, advocating, promoting Indonesia atas on behalf of government, itu kita lakuin. Kemudian kita punya tangan lainnya bergerak untuk kita berhubungan dengan strategic partner, baik itu regional dan internasional. Why? Karena kita tahu CCS ini baru di Indonesia, jadi kita harus belajar dari negara-negara lain. Baik itu dari regional, kita belajar dari government dari Singapura, South Korea, Australia, Japan, and everything. Dan juga di internasional, kita berhubungan dengan United Nations, kita berhubungan dengan Commercial Law Department-nya dari US, kita juga partner sama Global CCS Institute. This is the biggest CCS organization in the world, based in Australia. Dan juga kita berhubungan dengan organisasi-organisasi lainnya. Dan yang terakhir, kita juga pastinya berhubungan langsung dengan industri. Industri ini kenapa kita berhubungan dengan industri? Karena mereka adalah pemainnya, pemain di CCS. Karena CCS ini kan value chain-nya unik. Aku akan jelasin nanti kenapa unik. So we also have this deep connection with the industry supaya kita bisa mendengar masukan dari industri. Karena biasanya di dunia pekerjaan nanti gitu ya, the real industry biasanya tabrakan nih antara kebutuhan industri dan juga kemauan pemerintah. So Indonesia CCS Center acting as the, I would say, balancing both of needs gitu ya. Jadi kita tahu, kita dapat masukan dari seluruh sisi lah untuk kegiatan CCS ini. So this is our organization. So if you guys interested, we are more than welcome to have internship, junior consultant and everything. Kita currently ada 13, kita small organization, but we actually doing a really great job gitu, karena kita adalah small people in here gitu ya. Jadi kita deep analysis dan lain-lain kita kerjain bareng-bareng. So hari ini aku bakal ngejelasin ada 3 outline. Yang pertama, aku mungkin akan ngebahas why CCS important. Jadi menurut aku penting banget kalian tahu kenapa ini important. So you have
the feelings untuk kalian mau terjun ke sini, betapa pentingnya CCS. Yang kedua, aku akan ngejelasin CCS secara general, prosesnya itu kayak gimana, like CCS 101 for you. And aku nanti terakhir bakal ngejelasin progresnya gimana di Indonesia dan juga di Southeast Asia. So, aku harapnya kalian ini bisa dapetin secara very strategic level, holistic manner, karena menurut aku tahu kalian pasti pengennya berharap detail banget masalah teknisnya, ngerjainnya gimana, ngitungnya gimana, teknologi apa aja yang udah berkembang dan lain-lain. It's very good if you know about that, but before that, you have to understand what's going happen in the world and in this region as well. Jadi kalian punya grabbing knowledge yang gede banget supaya kalian tahu bahwa oh this is the right path that I want to choose in gitu. Nah, jadi aku mau ngomongin kenapa CCS important. Mungkin ini udah basi banget aku ngomongin global climate change. Kalau kalian lihat di grafik ini, emisi secara global, ini kita we're talking about global emission ya, seluruh dunia. Ini naik dari tahun 1925 sampai tahun 2023 ya. Kalian bisa lihat lah, a little bit exponential, I would say, setelah era industri ini dimulai gitu kan. Nah, kita mencapai hampir 60 gigaton CO2 per tahun secara global gitu. So, kalau kita nggak ngelakuin apa-apa, kalian lihat proyeksinya warna merah paling atas, kita nggak ngelakuin apa-apa untuk hal ini, kita mau ngurangin emisi dan segala macam, kita bakal mengalami kenaikan temperatur sampai 4 derajat Celcius. Nah, kalau kalian udah dengerin Paris Agreement, London Protocol and everything, kalau kita doing that, kita cuma bisa nahan untuk stagnan. Untuk kita 20 tahun, 30 tahun ke depan, kita ngehasilin emisi yang sama aja dengan tahun ini. Tapi sekarang wacananya adalah kita mau menyentuh yang namanya net zero emission, yang warna hijau ini. Jadi kita mau menahan laju penambahan temperatur dunia ini ke 2 derajat sampai ke 1,5 derajat. Nah, IPCC ini Panel Governmental Climate Change ini, mereka mendefine bahwa untuk kita mencapai seluruh skenario menahan di bawah 2 derajat Celcius itu harus dilakukan CCS di dalamnya. Jadi kalau kita nggak ngelakuin CCS, yang warna hijau ini nggak akan kejadian. Gitu. So net zero emission will not be finished or will not be terjadi lah ya, nggak akan terjadi kalau misalnya CCS ini nggak dilakuin. That's why CCS itu jadi sebuah hal yang kayak ternyata semua negara tuh udah mulai, oh kita harus lakuin CCS, oh kita harus lakuin CCS karena udah di set sama IPCC. Kalau kita berangkat dari global tadi yang udah kalian lihat, aku turun ke Indonesia. Sebenarnya kalau Indonesia gimana sih pergerakan emisi kita gitu kan? So if you see on the left graph gitu ya, kalian lihat kita akan mengalami kenaikan itu emisi dari tahun 1990 sampai tahun 2023 sekarang lah ya. Ini juga lumayan eksponensial karena kita starting our industry area itu juga di tahun 1990. Di tahun ini tuh kita mencapai hampir 600 sampai 700 juta ton CO2 di tahun 2023 gitu. Nah, biasanya ada beberapa perspektif siapa sih penyumbang terbesar dari emisi ini. Nah, ternyata pada secara statistik yang paling pertama penyumbang terbesarnya adalah dari PLTU pastinya, dari power industry ya kan. Yang kedua itu baru dari industrial emission process dan combustion. Dan yang ketiga baru transportasi yang kalian lihat lah pesawat ataupun kereta ataupun mobil dan everything gitu. Nah, sebenarnya industri oil and gas itu justru berada di urutan ke-5, ke-6 gitu lah. Jadi we not that bad guy actually, if I would say gitu, but ternyata tiga industri inilah yang berperan banyak ya sebagai penghasil emisi. Lalu kita ditabrakin nih, kita tahu kita mengalami kenaikan emisi, tapi kita juga mau reaching net zero emission seperti yang digaung-gaungkan di dunia kan. Tapi kita tahu bahwa ke depannya kebutuhan energi kita ini masih heavily rely on fossil fuels. I would say that gitu. Karena ada datanya juga ya, kita dapetin data ini dari Edgar Analysis gitu kan, bahwa di tahun 2033 nanti pun dan di tahun 2050 pun mungkin ya, kalau kalian lihat proporsinya di pie chart sebelah kanan, kalau kita pakai business as usual yang sekarang, kalau kita bagi jadi 4, ada energi dari batu bara, gas, oil, dan juga renewable energy, ternyata kalau kita mau ngomongin renewable energy dulu ya, renewable energy ini kita cuma nyampe mungkin ke 17% sampai 19%. Sedangkan kalau kita makin net zero emission skenario, ini renewable energy mencapai 20,5% dan juga sampai 29% di tahun 2033 nanti. Artinya, pun kita mau mencapai net zero emission skenario di tahun 2033, 71%-nya masih dipegang oleh fossil fuel.
right? Iya nggak? Kita masih pakai batu bara, kita masih pakai gas, kita masih pakai oil. So how actually we want to reduce the emission kalau kita masih pakai si fossil fuels? So CCS is the answers. We are currently in the transition era, I would say gitu kan. Karena kalau aku pribadi, aku mau banget kita tuh bersih. Aku mau banget renewable energy. Aku mau banget kita cuma pakai solar, kita cuma pakai hydrogen and everything because I was sick of pollution. Apalagi aku di Jakarta yang berasa banget polusinya. But I also know that it's not that easy. Kenapa? It's all about pricing. It's all about our geopolitical condition. It's all about the abundant resources that Indonesia has gitu ya. Jadi kalau kalian tahu, potensi batu bara di Indonesia ini sebenarnya kayak masih bisa dipakai untuk 100 tahun ke depan gitu loh. Dan itu cheap banget. Kalau kita memaksakan untuk melakukan kegiatan renewable energy yang masih mahal, it's not going to be a very good choice, I would say, karena ujung-ujungnya pasti nanti harga listrik akan naik gitu kan ya. So we have to do something gimana caranya ngebalancing energi trilema gitu, dimana kita harus bisa tahu gimana caranya kita bisa tetap secure energinya tapi tetap affordable, tapi juga kita harus sustainability-nya ada gitu kan. So we try to find the balance in it, dan I would say bahwa CCS ini adalah one of the solutions that actually can help the transition era gitu. Jadi kenapa nanti CCS bisa ngebantu ini, nanti aku akan cerita. Nah, aku tadi udah cerita kan, kayak kenapa di Indonesia ini kita ternyata kita masih butuh fossil fuel, kita ada energi trilema, kita mau balance it and everything, dan ternyata di dunia ini juga CCS ini pentingnya udah terlihat gitu. Kenapa? Karena kalau kalian lihat di grafik sebelah kanan, ini is very general knowledge yang aku kasih kalian ya. Kalau kita ngomongin gimana sebuah industri itu berkembang, kalian bisa ngelihat dari market investment yang terjadi dari tahun ke tahun. Jadi CCS ini diharapkannya di tahun 2050 akan mencapai penginjeksian sebesar 6,2 gigaton per annum. Ini gede banget, padahal saat ini mungkin belum mencapai 500 juta. Jadi kayak masih jauh banget. Dan investasi sebesar ini, investasi untuk mencapai 6,2 gigaton per annum itu membutuhkan uang sebesar 2,4 triliun dollars. Is a very very huge number, di mana di tahun 2002 lalu di secara global udah kepake 6,4 billion. Kemudian kalau kita turun ke Asia Pasifik ini udah kepake 1,2 billion untuk berinvestasi. Dan juga ada beberapa berita bahwa perusahaan-perusahaan besar ini udah melakukan merger and acquisition terhadap perusahaan-perusahaan yang memang dia fokus di CCS. Contohnya adalah Exxon ya, kalian tahu lah ya, ExxonMobil is a giant company in the US. So they basically bought a company, it's called Denbury. Denbury ini adalah perusahaan pipeline CCS terbesar di Amerika, dan ini dibeli sama Exxon dengan harga 4,9 billion. This is the biggest investment I would say in the last 2 years for CCS. Dan ini dilakukan sama giant oil company gitu. So it's a big thing. Dan yang kedua ini juga terjadi di perusahaan Occidental Petroleum. If you know Occidental Petroleum, you know about Warren Buffett and everything. Itu juga Occidental ngebeli perusahaan yang namanya Carbon Engineering yang bergerak di direct air capture yang akan berhubungan juga dengan CCS. So these things has actually already been around the world, dimana menurut aku kita ini nggak boleh sampai ketinggalan gitu. So they already there. Kalau misalnya kita nggak nge-grab kesempatan ini, we just left behind gitu, secara environmental dan juga secara economic benefit. Kita juga udah punya perjanjian sama, bukan perjanjian ya, kerjasama sama Amerika, di mana kemarin juga Pak Presiden Jokowi bertemu sama Presiden Joe Biden dan ngomongin tentang CCS secara khusus. Dan udah ada investasi yang istilahnya MOU antara Kemenko Marves dan juga Exxon yang bilang bahwa Exxon ini mau nginvest sebesar 15 billion untuk ngebangun yang namanya Clean Petrochemical Refinery Development. Waktu itu Exxon bilang ke Kemenko Marves bahwa salah satu syaratnya mereka mau ngelakuin investasi ini adalah bisa nggak Indonesia ngelakuin CCS. Kalau Indonesia nggak mau ngelakuin CCS, oke, kita mau cari negara lain aja. So that's why currently aku bisa bilang bahwa CCS itu is a license to invest, di mana CCS ini akan ngebantu si petrochemical refinery-nya untuk menjadi green industry gitulah ya, green and blue industry, dan nanti hasil produk-produk yang mereka bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi karena mereka melakukan teknologi CCS, karena mereka akan menjadi high premium product gitu. So if you're talking about green inflation, is actually true and it's actually happening right now, and this is
part of it for the green inflation. Nah, itu aku udah ngomongin ya secara why CCS is important gitu. Dari sisi environmentalnya kalian udah lihat kan kita mengalami kenaikan emisi secara global, secara Indonesia, energi trilema and everything. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah pentingnya kita menggrab opportunity dari sisi economic benefit. Karena di luar sana istilahnya tuh uang tuh udah bertaburan gitu buat CCS. So why don't we just memanfaatkan itu juga untuk kita bisa menguntungkan Indonesia sebagai negara yang sebenarnya punya banyak competitive advantage. So aku mau ngejelasin CCS secara simple tuh apa sih? Ini kayak sesuai namanya aja, kayak carbon capture and storage gitu. Gampangnya adalah ada 3 value chain utama: tangkap, transportasi, dan injeksi gitu ya. Jadi capturing, transporting, and then injection and storage. Sesimpel itu ada carbon capture gitu. Dimana kalau kita ngomongin capturingnya nih, biasanya kita ngomongin ada dua lokasi yang bisa dijadiin, dua sumber yang bisa dijadiin sumber emisi. Yang pertama adalah one point source. Kalau kalian lihat di pabrik-pabrik gitu ya, kalau kalian pernah main ke Cilegon ataupun ngelihat plan-plan di lapangan migas gitu ya, itu adalah dari point source capture, di mana istilahnya tuh nanti dari cerobong-cerobong asapnya si pabrik itu kayak dikasih sebuah membran lah ya, ataupun penahan supaya asap-asapnya itu nggak keluar ke atas, nggak masuk ke atmosfer, di capture di situ dan kemudian ditransportasikan. Nanti beda lagi sama teknologi yang kedua, itu direct air capture, di mana nanti kayak misalnya kita naruh trailer di let's say jalanan gitu, atau mungkin di laut, dan itu langsung nangkep karbon dioksida di udara secara langsung. So it's kind of a two different technology right now. Nah, setelah itu di capture gitu ya, nanti CO2-nya ini mengalami dehidrasi dan juga di liquefied untuk kemudian ditransportasikan. Jadi pada saat udah ditangkap, ditransportasikan bisa via apa aja, bisa via pipeline yang saat ini udah advance banget di Amerika. Kita bisa juga pakai truck and rail dan juga pakai shipping. Kenapa pakai shipping? Karena sekarang CCS ini udah berkembang lagi industrinya, jadi namanya CCS cross border. Jadi kalau misalnya emisi dari Pulau Jawa mau ditaruh di Kalimantan, itu bisa pakai kapal, itu mode transportasinya. Dan saat ini masih baru banget dikembangin dan baru ada di Norwegia. Saat ini Norwegia nama CCS project-nya ada Northern Light Hub. Nah, ini mereka udah advance di sana. Nah, setelah ditransportasiin, dibawa gitu oleh mode transportasi yang ada, itu langsung ke titik injeksinya. Titik injeksinya ini dilakukanlah injection dan juga storaging di bawah tanah sana. Nah, di mana bisa disimpannya? Ada 2 lapisan utama yang saat ini udah dicoba lah untuk diinjeksiin. Itu adalah satu, depleted oil and gas reservoir, lapisan oil and gas yang udah diproduksiin terus kayak udah nyisa kosong gitu kan ya, kayak misalnya kita ngebayangin tuh anti clean udah diproduksi minyak sama gasnya, berarti kan kosong nih, bolong nih kasarannya lah ya. Itu bisa kita injeksiin si CO2-nya sebagai tempat storaging. Dan yang kedua adalah lapisan salin aquifer. Ini adalah lapisan di mana poros dan juga ada aquifernya dan bersifat saline. Kenapa saline? Supaya CO2-nya bisa diikat oleh molekul-molekul salin aquifer tersebut. Nah gitu, jadi kayak si CO2-nya itu bakal langsung ditaruh di bawah sana ya. Kalian mungkin udah mempelajari ya, kalau misalnya lapisan-lapisan itu kan adanya dalam banget kan, kayak 1-2 kilometer di bawah tanah sana, so it's going to be safe harusnya gitu. Nah, dari proses tersebut, CCS itu makanya dikategorikan sebagai technology based solutions untuk kegiatan dekarbonisasi. Biasanya pertanyaannya lagi adalah, kenapa sih harus kita ngelakuin CCS? Kenapa udah nggak usah nanam pohon aja lah, kita nggak usah CCS, karena CCS mahal, karena CCS bahaya, nanti bisa ngeracunin lapisan bawah tanah dan segala macam. Biasanya ini adalah argumen orang-orang. So, kalau kita ngebandingin sama yang namanya nature based solution, kalau kita ngelakuin reforestasi lah ya, kalau kita ngelihat ada beberapa project di CCS di Indonesia tuh ada di Lapangan Tangguh, Sakakamang, dan Sukawati. Nah, mereka masing-masing punya potensi besaran CO2 yang bisa mereka tangkap gitu ya. Contohnya Tangguh, mereka bisa menangkap 33 juta ton CO2 di 15 tahun ke depan. Ini sama aja dengan kita menanam pohon seluas 84.000 sampai 94.000 hektar. Kalau kita bandingin sama ukuran Jakarta aja, Jakarta tuh sekitar 40 sampai 50.000 hektar. Jadi kita butuh 2 luasan Jakarta gitu kalau misalnya kita mau nyamain
emisinya yang ditangkap tuh sama kegiatan CCS. Sedangkan kalau kegiatan CCS kan kita nggak butuh lahan. Storage-nya kan ada di bawah tanah sana, gitu kan. So we just need a small space untuk kita ngelakuin ya taruh well-nya sama bikin terminalnya gitu kan. But it's not going to be like nggunain satu Jakarta gitu kan. Jadi inilah yang menurut aku we have to complement each other. Doesn't mean that we cannot do reforestation anymore, but I would say CCS ini bisa melengkapi gitu. Kita tetap doing reforestasi, kita tetap doing everything related to nature-based solutions, but CCS is actually complemented gitu. Jadi kita mencari semua cara supaya net zero emission itu tercapai. Nah, sekarang tuh kalau aku ngomongin teknologi yang berkembang di masing-masing value chain, tadi kan aku bilang ya value chain-nya ada 3 nih, biar kalian ingat terus. Capturing, transporting, dan storaging. Nah, di teknologi capturing ini biasanya yang lebih paham adalah anak-anak teknik kimia. Aku juga kalau disuruh ngebahas ini, aku nggak bisa ngomong banyak, kayak saat ini major teknologinya tuh ada amine scrubbing, Lexol, terus juga oxy combustion and everything, di mana saat ini memang lagi dikembangkan. Kenapa lagi gencar banget di capturing? Karena sebenarnya biaya paling mahal CCS ini terletak di proses capturing-nya. Kayak 60-70% biaya ini ada di proses capturing. Sedangkan kalau kita turun ke transportasi, saat ini udah mature yang udah aku bilang itu ada pipeline, dan juga lah dikembangin kapal. Ini nggak begitu makan cost lah. Ini mungkin sekitar 10-20% cost-nya itu berasal dari transport. Dan juga sama kayak di storage. Saat ini kita udah ngembangin dari depleted oil gas reservoir dan juga dari salin aquifer, di mana mungkin biayanya sama lah, 10-20% dari keseluruhan cost dari CCS. Nah, saat ini di carbon storage-nya itu pun kita juga lagi ngedevelop teknologi untuk bisa nge-storage si CO2 di basalt formation dan juga coal deposits di lapisan batu bara. So it's going to be huge opportunity in terms of research gitu ya regarding the CCS. Kalau kalian emang suka banget riset gitu kan ya, untuk kalian cari mungkin I would say cari bahan untuk tugas akhir dan segala macam tuh kalian bisa banget pakai bahan CCS karena it's still like of the research itself, and juga banyak hal menarik yang bisa dilihat lah potensi-potensinya. Nah, biasanya nih aku ngejelasin karena aku orang geologi ya, jadi aku a little bit know about this gitu. Biasanya orang itu akan nanyain sebenarnya apa sih yang terjadi sama karbon dioksida pada saat diinjeksiin gitu kan. Jadi kalau kita ngeinjeksiin CO2 ke bawah tanah sana itu ada 4 hal yang terjadi. Yang pertama itu mereka akan tertrap secara structural trapping. Ya kalian paham lah ya, kalau misalnya kita punya lapisan reservoir itu kan di atasnya harus ada caprock, right? Harus ada seal. Kalau nggak ada seal, berarti nggak akan ada minyak tuh di situ. Pasti udah pada kabur semua kan, minyaknya pada migrasi kemana-mana. So, kalau kita ngebayangin depleted oil and gas reservoir dan juga salin aquifer untuk storage ini, CO2-nya itu pada saat diinjeksiin, ya udah mereka yang pertama kali terjadi adalah mereka structural trapping. Jadi pada saat nyampe lapisan reservoir kan pasti ketahan sama si seal-nya, sama si caprock-nya kan. Nah, yang kedua akan terjadi yang namanya disolusi. Pada saat mereka udah ke-trap, structural trapping-nya, mereka akan dissolve di brine surrounding-nya gitu kan, karena di lapisan batuan itu nggak mungkin kosong melompong udara kan, pasti dia akan dissolve lah sama larutan-larutan lainnya. Nah, kemudian yang tahapan ketiga yang terjadi adalah mereka adalah residual trapping, di mana mereka CO2-nya ini mengisi microscopic pore di dalamnya. Karena ternyata CO2 ini memiliki karakteristik untuk lebih nempel sama mineral batuan dibandingin sama yang lain. Misalnya di batuan-batuan itu mereka adanya H2O gitu ya. Nah, kalau ada CO2, H2O-nya bakal minggir dan CO2-nya bakal nempel ke permukaan batuannya tersebut, ke mineral-mineralnya tersebut. Nah, makanya terjadilah proses yang keempat, yaitu mineral trapping, di mana mineral trapping ya mereka bereaksi kimia lah ya, dia dari CO2 dicampur sama H2O nanti jadi CaCO3 karena ada mineral karbonat di dalamnya and everything. Jadi pada saat mereka mineral trapping, artinya mereka akan menjadi sebuah padatan. Kalau mereka udah jadi padatan, artinya mereka akan forever trapped in that layer gitu. So jadi kita bisa bilang bahwa kegiatan CCS ini ya benar-benar solusi untuk kita menghilangkan CO2 yang ada di atmosfer sana, walaupun yang belum nyampe atmosfer, ke dalam permukaan tanah sana. Jadi itu yang tadi aku udah jelasin di petroleum gas reservoir, salin aquifer juga udah jelas lah ya perbedaannya gimana. Kalau di petroleum gas reservoir kan kita udah tahu tuh lokasinya di mana, udah terbukti petroleum sistemnya, udah terbukti ada banyak hal yang bisa kita pelajari di depleted oil gas reservoir supaya
kita ngerti nih CO2-nya bisa diinjeksiin seberapa besar, dengan tekanan berapa, itu akan lebih mudah gitu. Beda sama nanti sama lapisan salin aquifer yang mungkin akan banyak evaluasi yang lebih advance ke depannya, karena memang belum terbukti secara petroleum system untuk menjadi sebuah storage CO2. Nah, sebenarnya pada saat kalau kita udah masuk ke dalam storage-nya ini, biasanya nih peran geologis dan juga petroleum engineer tuh gede banget. Kenapa? Karena kita harus istilahnya mengevaluasi quality dari storage-nya itu sendiri kan. Karena kita membutuhkan sebuah tempat yang benar-benar aman gitu untuk kita mencegah supaya CO2-nya ini nggak leaking dan nggak bocor gitu kan. Nah, ini tuh ada 3 tahap biasanya. Nah, kita harus ngitung yang namanya seal capacity, kita harus tahu seal geometrinya gimana, dan yang ketiga kita harus tahu integritas dari seal-nya itu gimana. Nah, seal capacity itu apa maksudnya? Seal capacity itu adalah kita harus ngitung berapa maksimum CO2 yang bisa ditaruh di formasi tersebut, gitu kan. Biasanya kita harus melihat dari high capillary pressure dari lapisan tersebut, gitu. Kita juga bisa tahu bahwa semakin dalam reservoir kan makin akan susah tuh injeksinya karena pressure-nya akan nambah kan. Tapi akan mungkin membutuhkan effort yang lebih banyak untuk preventing the leaking itself gitu. Nah, ini bisa dilakuin dengan kegiatan petrochemical analysis. Misalnya kita pakai MICP, Mercury Injection Capillary Pressure Test di dalamnya. Nah, setelah kita tahu bagaimana seal capacity-nya, seberapa besar volumenya, kita melihat geometri seal-nya. Kita melihat ketebalan dan juga lateral extent dari caprock yang kita punya di lapisan tersebut. Kita harus tahu bahwa geometrinya harus sufficient enough secara lateral extent. Jadi kayak nggak bisa tuh CO2 bisa leaking dari jarak misalnya 2-3 km ke depan gitu, itu nggak boleh. Itu harus kita lihat extendnya sampai mana. Dan kita juga harus tahu ketebalannya harus cukup. Dan juga kita ngelakuin ini biasanya pakai seismic study, core data, well correlations gitu kan ya, yang biasanya dibantu dengan geological depositional mode analysis di dalamnya untuk kita bisa ngelakuin seal geometry. Nah, yang ketiga ini sebenarnya paling penting. Ini adalah integritas dari seal tersebut gitu. Karena apa? Karena kita harus punya lapisan yang kualitas dari ductile-nya ini tuh bagus gitu, kan, supaya caprock structure-nya ini bisa istilahnya terbentuk gitu ya, pada saat kita nginjeksi nggak akan cracking, nggak akan fracturing gitu kan ya, dan juga bisa nggak menghasilkan high permeability pathways, jadi ada leakage dalamnya. Kita harus tahu ductility-nya seperti apa. Nah, ini biasanya juga dipengaruhi dengan long-term chemical interaction antara CO2-nya itu dan juga surrounding brine. Kita harus hitung, dan kita cara ngitung ini biasanya pakai seismic technique, reflection, dan juga pakai well coordinate analysis. Dan juga yang paling penting ini adalah geomechanical analysis gitu. Nah, ini geomekanik ini jarang banget yang punya specialized di sini, dan if you are interested, this is the most important thing that we have to do before we decide that this formation is actually a very good reservoir to be injected by the CO2 itself gitu. So 3 hal inilah yang sebenarnya teman-teman subsurface harus punya esensinya pada saat kita melakukan analisis CCS. Nah, terus biasanya pertanyaan selanjutnya adalah aman apa enggak sih, seberapa besar sih kemungkinannya untuk bocor? Ini biasanya pertanyaannya kayak gitu. Apakah nanti akan merusak air tanah dan segala macam gitu kan. Nah, ternyata udah dilakuin analisa dan juga riset gitu ya di UK sana. Mereka ngelakuin analisa baik itu di depleted gas reservoir, salin aquifer, di offshore, di onshore, dan ternyata hasilnya persentase CO2 ini bakal leak gitu ya, bakal bocor ini bahkan kurang dari 1%. Ini even cuma 0,072% gitu, or 0,08%, or 0,15% gitu. Ini kalau analisisnya dilakuin, risetnya itu untuk 100 tahun penyimpanan. Jadi it's a very 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 small possibility to CO2 to be leaked gitu. Jadi benar-benar kecil banget kemungkinan si CO2 itu bakal bocor berdasarkan si riset di UK ini di Oxford. Kenapa? Karena kita harus ngelakuin yang tadi udah aku jelasin kan, banyak banget analisa yang harus dilakuin. Kita menentukan lapisan mana yang bakal kita pilih untuk sebagai lapisan storage CO2 storage-nya. Dan kita juga harus ngikutin standar internasional, baik itu ISO, baik itu FERA, or everything regarding the international standard yang kita harus comply. Dan ngelakuin CCS ini udah diatur juga di London Protocol, udah diatur sama
international marine organizations and everything. So I would say that kalau misalnya kita nggak ngelakuin ini sesuai dengan international standard, ya emang nggak akan boleh dilakuin. So we have to be literally stick to the rules yang memang udah ada di internasional gitu. Nah, ini aku juga udah mau ceritain aja langsung kali ya. Tadi kalian udah paham lah dari sisi generalnya CCS itu apa, value chain-nya ada apa aja. Kemudian a bit detail about the storage itself gitu kan ya, lapisannya seperti apa aja analisa yang harus dilakuin. Nah, aku tuh mau ngebawa kalian memahami CCS secara lebih general gitu. Nah, CCS itu kalau kita lakuin di satu lokasi aja gitu ya, itu namanya standalone project. Nah, ini udah dilakuin di beberapa negara yang udah aku bilang, di Norway dan juga di Kanada. Di Norway kita punya project namanya Sleipner dan juga Snøhvit. Ini mereka udah starting dari 1996 dan juga 2008, di mana mereka udah nge-capture per tahunnya itu besarannya mungkin sekitar 700 sampai 1 juta ton per tahun. Gitu ya, investment cost-nya pun juga akan berbeda-beda, di mana mereka ini ngambil, istilahnya nyimpen CO2-nya itu adalah CO2 yang berasal dari natural gas, kegiatan upstream oil and gas-nya di sana lah gitu. Jadi kayak mereka melakukan itu untuk kegiatan upstream-nya mereka sendiri gitu. Mereka punya istilahnya natural gas yang diproduksikan, tapi mereka harus istilahnya venting the CO2, tapi mereka nggak nge-fan itu dan nggak nge-flare itu, tapi mereka nginjeksiinnya ke bawah. Itu yang mereka lakuin. Kemudian juga mereka naruhnya pun ada yang di salin aquifer dan juga ada yang di depleted oil and gas reservoir. Nah, kalau yang di Kanada, ini namanya CAS Project. Mereka starting di 2015. Mereka ini uniknya, CO2-nya ini ditangkap dari kegiatan hydrogen manufacture. Gitu. Jadi, it's not from oil and gas industry. Jadi, kalau perlu kalian tahu bahwa untuk kita menghasilkan hidrogen aja ya, kan hidrogen itu kan dibilang bahwa energi yang paling bersih. Kalau kita menghasilkan hidrogen aja itu sebenarnya kita akan menghasilkan karbon gitu loh. Dimana ini juga membutuhkan CCS di dalamnya. Nah, si Project Quest ini ngebantu hydrogen manufacture itu untuk bisa makin clean lah. Jadi kegiatan manufacturing mereka ini ditangkap CO2-nya dan disimpan di bawah tanah sana di salin aquifer. Ini dilakuin sama CAS Project gitu ya di Kanada. Ini jadi yang seperti aku bilang bahwa CCS is been around the world like probably 20-30 years ago, and sebenarnya teknologinya udah ada, we just have to adopt gitu, dan kesempatannya itu banyak banget. Nah, mungkin pertanyaannya adalah, tadi kan kakak bilang kalau CCS mahal ya, terus emang mau apa orang-orang ataupun industri-industri itu nge-implement CCS? Karena to be honest and brutally honest, semua industri itu atau semua bisnis itu ujung-ujungnya adalah duit, gitu kan? Nggak mungkin orang mau ngelakuin bisnis yang ngerugiin mereka sendiri, gitu. So, biasanya di dunia perkarbonan ini kita ngomonginnya ada yang namanya carrot and stick, di mana industri ini akhirnya mau ngelakuin kegiatan dekarbonisasi termasuk CCS. Apa itu carrot and stick gitu? Jadi kalau carrot itu kan wortel ya. Kalau kita ibaratin ada kelinci gitu, kalau kita kasih carrot kita ngasih dia makan gitu, kayak kita baik-baikin dia. Sedangkan kalau stick ya kita pukul si kelincinya biar dia mau makan. Itu bedanya lah si carrot and stick. Nah, maksudnya apa di kegiatan dekarbonisasi di seluruh dunia ini? Nah, kalau kita ngomong carrot, kita ngomongin kegiatan pemerintah yang memberikan semacam insentif kepada industri supaya mereka mau ngelakuin kegiatan dekarbonisasi atau CCS. Aku ngomonginnya CCS aja lah biar gampang. Nah, yang warna hijau ini si grants sama tax credit adalah the carrot of the decarbonization. Maksudnya apa? Jadi pemerintah ini contohnya untuk grants, pemerintah Norway dan pemerintah UK, mereka memberikan, what is grants in bahasa ya? Aku lupa, subsidi. Subsidi kepada industri yang akan melakukan CCS. Mereka bilang, industri kalian lakuin dong CCS, kita bayarin deh 80%. Kita kasih subsidi ke kalian, kita kasih kalian grants untuk 80% capex dan opex-nya. Jadi kalian cuma perlu ngasih 20% lah untuk ngejalanin proyek ini. So that's the simple way we feed the rabbits gitu kan, kita kasih duit. Nah, ada lagi yang kedua namanya tax credit. Nah, ini yang dilakuin di Amerika dan juga di Malaysia. Nah, ini menjadi salah satu kegiatan insentif maupun carrot yang paling efektif untuk CCS. Kenapa? Jadi di Amerika ini mereka nyampein ke para industrinya.
industri kalau misalnya kalian bisa nangkep 1 ton CO2 gitu ya, dari hasil emisi kalian, kita bakal bayar kalian sebesar 80 sampai $180 gitu kan. Jadi kayak mereka bakal gaining revenue gitu. Kalau misalnya mereka bisa ngelakuin kegiatan CCS di bawah $80, artinya kan mereka bisa nambah revenue kan dari insentif dari tax credit yang diberikan oleh pemerintah gitu loh. So this is the incentive yang mereka dapetin. Jadi mereka ngerasa kayak, oh ya udah berarti kita harus temuin gimana caranya kita ngelakuin CCS tapi lebih murah daripada tax credit yang dikasih sama pemerintah. Jadi kita untung, kita ngedapetin revenue tambahan. Sedangkan kalau kita ngomongin tentang stick, ini dilakuin sama European Union dan juga di Singapura, di mana mereka nerapin yang namanya carbon tax gitu. Jadi beda sama Amerika yang bilang bahwa kita kasih duit deh kalau kalian ngelakuin CCS 1 ton gitu. Meanwhile kalau di Eropa bilang, kalau kalian nge-emisi 1 ton, pokoknya kalian harus bayar ke pemerintah sampai 120 euro ya, mereka bilang gitu. Nah berarti kan artinya mereka harus cari cara gimana caranya mereka melakukan dekarbonisasi di bawah harga teks supaya mereka nggak ngeluarin duit lebih banyak gitu kan. Jadi mereka saving the cost gitu. So it's different perlakuan yang dilakuin oleh pemerintah-pemerintah dan itu melihat dari ya mungkin culture-nya mereka seperti apa dan efektifnya seperti apa gitu kan. Dan di Eropa juga ternyata dengan dilakukannya carbon tax ini efektif untuk perusahaan-perusahaan akhirnya melakukan CCS dan kegiatan dekarbonisasi lainnya, termasuk di Norway gitu kan. Karena mereka merasa bahwa ya kalau misalnya mereka harus ngemisin satu ton terus harus ngebayar 120, sedangkan kalau mereka ngembangin CCS mereka cuma perlu costing sebesar 50, artinya mereka bisa saving cost probably sampai 70 euro gitu. So that's the thing yang menjadi sebuah motivasi para industri di luar sana untuk ngelakuin CCS. Nah, di Indonesia gimana? Sebenarnya di Indonesia ini udah ada yang namanya Perpres NEK, nilai ekonomi karbon, tapi it's only $2 and it's only for power industry. $2 itu kan kayak cuma 30.000 ya, kayak ya itu mah nggak ngefek gitu kan. Dan it's going to be hard untuk pemerintah untuk ngasih subsidi. Kenapa? Pasti pada ngamuk-ngamuk dong. APBN kenapa digunain buat kegiatan dekarbonisasi? Kenapa nggak digunain untuk kegiatan I don't know, kasih sembako atau mungkin untuk subsidi bensin dan segala macam gitu kan. Kenapa mah harus buat kegiatan dekarbonisasi? Kita kan belum perlu-perlu banget dan lain-lain. So it's going to be hard for our government to implement both of these things. Kita nggak bisa ngasih carrot, kita nggak bisa ngasih stick. Kenapa? Kalau kita ngasih stick, nanti ada ujung-ujungnya adalah harga listrik akan naik karena costnya pasti akan jadi tinggi gitu. So it's going to be hard, a little bit hard for Indonesia to actually implement this carrot and stick. That's why kita harus nge-leveraging our competitive advantage. Karena Indonesia ini saat ini mau ngebangun CCS ini the first market-driven industry gitu. Kita nggak berangkat dari carrot and stick yang dilakukan Indonesia, but kita akan berangkat dari kebutuhan negara luar, kebutuhan negara tetangga kita, market-driven, untuk bisa kita bantu di dalamnya. Kenapa? Karena kita punya competitive advantage yang pertama adalah kita punya storage capacity itu gede banget sampai 700 gigaton. Kalau tadi kalian ngeliatin dan dengerin bahwa emisi saat ini di Indonesia mencapai 600 juta sampai 700 juta. Kalau kita do the simple math, kita punya storage 700 gigaton dibagi sama emisi kita tahun kemarin 700 juta, artinya kita bisa nyimpen CO2 itu sampai 1000 tahun ke depan. Ya kan, that's the very very simple math. Dan ini cuma emisi domestik gitu. Jadi we can leverage that competitive untuk kita bisa ngebantu negara-negara tetangga yang membutuhkan. Kayak siapa? Singapura. Nggak mungkin dong Singapura punya storage gitu kan. Mereka aja negaranya cuma lebih kecil daripada Jakarta. Jepang. Mungkin dia punya. Tapi I would say they don't have enough storage untuk emisi mereka, di mana emisi mereka jauh di atas emisi kita karena mereka adalah negara industri. So we have this advantage dengan besaran storage yang sangat besar ini untuk kita bisa membantu negara tetangga. Dan yang kedua, lokasi kita strategik, ya kan? Kita kan berada di 2 samudra lah ya. Jadi kayak kita bisa bantu Jepang dari utara, bantu Singapura dari tetangga dekat banget, kita bantu Australia pun atau dari negara-negara lain yang emang mau memanfaatkan Indonesia sebagai CCS hub regional. Dan yang ketiga, this is a very general knowledge that you have to know.
pada saat sebuah industri ini menerapkan CCS gitu ya, misalnya let's say petrochemical gitu ya, pupuk dan lain-lain, pada saat mereka melakukan CCS, mereka bisa mengklaim produk mereka sebagai low carbon product, blue methanol, you name it, blue hydrogen, low carbon cement, low carbon steel. Jadi every industry yang ngelakuin CCS, they claim their product as low carbon product, di mana nanti produk itu bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Dan mungkin kalian juga udah paham dan udah ngerti, udah baca, udah banyak banget berita bahwa Indonesia ini kita mau jadi independen di downstream industry. Kita nggak mau cuma ngekspor barang mentah, tapi kita juga mau ngolah sendiri. Right? That's a very, very perfect decision that actually has to be made for Indonesia. Nah, kita harus upgrade kesempatan itu dengan adanya CCS dan kita bisa memproduce low carbon products, di mana ya orang-orang yang akan ketergantungan sama kita. Nah, CCS ini berperan banget di dalamnya untuk kita bisa meleverage competitive advantage. Dan yang terakhir adalah sebenarnya tuh udah ada beberapa pre-project di Indonesia yang udah ongoing, ada 15 dari Sabang sampai Merauke. Dilakuin sama siapa aja, sama Pertamina, sama BP, Chevron, Exxon, Medco, Inpex, PLN, Pupuk, and everyone, the biggest companies in Indonesia is actually doing pre-project for CCS. Ya semua company itu udah lining up lah untuk bisa menjadi CCS pionir di Indonesia. Nah, makanya tadi udah aku bilang bahwa dengan competitive advantage yang udah kita lakuin, kita tuh mau menjadi strategic location. Yang tadi aku jelasin itu sebenarnya gambarannya kayak gini. Jadi, if you see Indonesia in here gitu ya, kita bisa ngebantu Jepang dan juga South Korea untuk menjadi partner mereka di CCS cross border dan menjadi storage CO2-nya mereka. Dan juga Singapura dan juga Australia gitu kan ya. Nah, ini kenapa juga mereka mau ngelakuin ini ke kita, karena mereka akan menerapkan carbon tax yang udah aku bilang gitu kan. Singapura sama Jepang, mereka udah ngerencanain nih di tahun 2000, bahkan Singapura ini udah nerapin carbon tax itu di tahun ini, kalau nggak salah 5 dolar Singapura ya, di tahun 2023 dan akan terus naik sampai 80 hingga 80 Singaporean dollars kalau nggak salah di tahun 2030. So we have to grab this opportunity. Gimana caranya Singapura yang nggak punya storage, ya mereka harus manfaatin storage kita dong. Jadi kita bisa dapetin economical benefit-nya. Kita bisa dibayar sama Singapura untuk menservis mereka terhadap storage fee-nya nanti. Ini juga akan terjadi di Jepang dan juga akan terjadi di South Korea gitu. So we just blessed ya, aku bisa bilang gitu ya. We don't need ourselves to actually implement carbon tax or incentive, but we know that our neighboring countries is currently being strict for themselves dan kita yang diuntungkan gitu. So we have to grab this opportunity as soon as possible. Nah, selain yang aku ceritain tadi, sebenarnya keuntungan kita lagi adalah kita tuh udah ready banget di segi regulasinya, karena pasti di setiap kegiatan industri baru itu yang paling penting adalah stabilitas pemerintah dan juga regulasi yang udah established. Nah, kita udah banyak banget regulasi-regulasi terkait CCS. Kita baru launch Perpres, Peraturan Presiden kemarin di Januari. Kita udah punya Permen, kita udah punya Perpres NEK juga yang udah aku bilang. Kita udah ada OJK, udah punya IDX Carbon untuk kita carbon trading. Kita udah adopsi ISO khusus CCS untuk menjadi standar nasional Indonesia. Kita udah punya peraturan di PT KSK Migas dan lain-lain. So we actually pretty much ready untuk kita bisa implement ini, baik itu dari sisi regulasinya. Ini juga kita bantu dari Indonesia CCS Center untuk bisa mengeluarkan peraturan-peraturan ini. Nah, mungkin this is my last slide before I talk too much. Jadi kita dari Indonesia CCS Center mencoba untuk ngasih lihat ke teman-teman ya, dan juga kepada seluruh Indonesia lah. Kita juga kerjasama sama Narasi TV, kita kerjasama sama banyak banget media engagement, karena kita mau bahwa CCS itu is not, we hope that CCS can help Indonesia in a way gitu, karena kita punya banyak hal yang udah aku jelasin. Kita punya potensi penyimpanan banyak banget, 200 tahun kita bisa bantu seluruh negara yang ada di sekitar Indonesia. Kita bisa ngehasilin pekerjaan sampai 170.000 pekerjaan per tahun. You know, we need this, as we know that banyak banget angka-angka layoff dan lain-lain. We want to increase our GDP
to be better, I would say gitu kan 8% kita mau jadi Indonesia emas dan lain-lain lah ya, segala jargon, terserah lah jargon apa pemerintah, but we need this untuk kita bisa menjadi salah satu kegiatan yang menurut aku industri menjanjikan untuk bisa ngebantu Indonesia untuk naikin lah ya, naikin perekonomian kita gitu. Dan juga di mana kita pasti akan attracting investasi itu banyak banget di sini. Kamu bayangin aja dari 3 value chain tadi ya, capture itu punya pasarnya sendiri, investasinya sendiri, transportasi itu bakal punya pasarnya sendiri, investasinya sendiri, pipeline, kapal, trucking, railing dan lain-lain. Terus apalagi storage-nya. Storage-nya kita punya gede banget gitu. Ini bakal 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 attracting investasi itu bahkan sampai 31 triliun rupiah lah, I would say gitu kan ya. Dan juga yang paling penting, this is my very very opini pribadi gitu ya. Aku tuh bakal senang banget kalau kita bisa menangin ini di Southeast Asia. Kenapa? Karena saat ini kita lagi berkompetisi sama Malaysia dan juga Timor Leste, even Thailand. Mereka juga menggaungkan negara mereka akan menjadi CCS hub regional. So the race is actually on, and currently makanya kita lagi gencar-gencarnya promoting Indonesia bahwa we're here for CCS gitu lah. Kita nggak mau sampai ketinggalan karena once kita winning this gitu ya, this opportunity kita akan menjadi pusat dekarbonisasi Global South dan juga di Asia Pasifik gitu loh. So everyone will know that Indonesia is one of the country that actually implement the real solutions for the world gitu. Jadi kayak bangga lah pasti kita bisa ngalahin Malaysia, kita bisa ngalahin Timor Leste, kita bisa ngalahin Thailand gitu, dan kita grabbing this opportunity in the first hand. Karena CCS itu is a very very long term industry, I would say kayak oil and gas gitu ya. Kalau kita ngomongin kontrak aja, kalau di oil and gas kontrak itu bisa 20 sampai 30 tahun ke depan. Jadi kalau kita lost this opportunity, kita akan kehilangan kesempatan 20 sampai 30 tahun ke depan gitu loh. So that's why this is a very interesting work to do, I would say gitu ya. Aku sebagai orang yang udah berkecimpung di upstream oil and gas industry selama 10 tahun, terus aku ketemu opportunity itu kayak ngerasa, oh this is going to be interesting gitu. Karena we're doing something new, we're doing something great. Karena nggak cuma dari sisi environmental, kita ngebantu untuk menuju net zero emission, but it's actually can help Indonesia as well for the economical benefit gitu. By doing this, we can help people getting new jobs. We can help people to do investment in Indonesia. We can actually increasing our GDP to the greater one. Jadi itu sih yang pengen aku sampaikan ke kalian, bahwa mungkin the last key takeaway message-nya yang udah aku bicarain dari awal ya, aku udah berkeluar banyak banget. Ini aku bisa bilang bahwa CCS is a very vital part of the decarbonization strategy. Ya, aku udah bilang ini udah di-mention sama IPCC, this is the most important thing to do kalau kita mau reach net zero emission dan juga ngelimit kenaikan climate change ke 1,5 derajat Celcius. Dan aku udah jelasin potensi Indonesia yang gede banget dari Sabang sampai Merauke untuk kita bisa menjadi CCS hub regional. Dan saat ini aku bisa bilang kita ngegerakin seluruh lini, baik itu dari sisi government, dari sisi industri, partnership and everything. Even kita juga doing this for you guys and doing advocating, promoting workshop and upskilling gitu ya, capacity building, supaya tuh kita tuh ada progresnya gitu loh setiap tahunnya. Mungkin itu sih yang bisa aku share saat ini ya. Aduh, maaf banget kalau aku kebanyakan cerita terkait CCS. Kalau ada pertanyaan, aku persilahkan, aku balikin dulu ke Wulan. Thank you. Baik, terima kasih Mbak Diovani atas sharing materinya yang sangat menarik. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab untuk partisipan yang memiliki pertanyaan dan juga masih bingung tentang materinya. Boleh langsung bertanya melalui kolom chat Zoom atau bisa menggunakan fitur raise hand lalu mengaktifkan mikrofonnya.
Wah, ada dari Fajar. Terima kasih atas presentasinya yang luar biasa. Menarik, Mbak. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan terkait topik yang dibahas, yaitu apakah ada inovasi terbaru di bidang CCS yang berkaitan langsung dengan teknik reservoir ataupun teknik pemboran yang possible dikembangkan oleh Petroleum Engineering? Oke, aku langsung jawab aja kali ya. To be honest, sebenarnya kegiatan CCS ini kayak mirroring banget sih dari kegiatan yang udah ada di oil and gas industry saat ini ya. Cara kita nginjeksi itu kan udah ada, kita udah banyak banget lah ngelakuin injeksi buat di oil and gas field kan ya, baik itu injeksi water, injeksi gas pun juga udah ada sebenarnya. So I wouldn't say that there should be a new technology gitu yang langsung, mungkin yang lebih ke arah kita harus tahu maintaining the well integrity itself. Tapi kalau secara teknik sih I wouldn't say there will be a new new technology gitu ya. But I would say that there is still lack of expert. Jadi kalau kalian mempelajari yang udah ada saat ini aja gitu ya dan spesifik for CO2 injection, I would say is already a big opportunity gitu. Jadi karena memang pasarnya tuh baru kebuka lah ya sekarang. So I would say that still lack of the expert itself gitu yang benar-benar mau ngefokusin di bidang injeksi CO2 gitu. But other than that, kalau secara teknologi belum memerlukan teknologi baru kalau menurut aku, bahkan kayak kita ya udah cukup benchmarking dan kita grabbing all of the knowledge yang currently udah happening throughout the world itu. Oke, terima kasih, Mbak. Selanjutnya mungkin dari Dea. Eh, Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, Mbak. Izin bertanya, menurut Mbak sendiri, sejauh mana apa ya, pengimplementasian dari CCS di Indonesia? Jadi kayak udah sejauh atau sebaik apa, sestabil apa CCS ini berjalan di Indonesia, dan apakah ada regulasi atau rule yang kayak bertabrakan dengan pengimplementasian dari CCS ini di Indonesia? Terima kasih. Oke, thank you Dea pertanyaannya. It's a really good one gitu ya. Kalau kita ngomongin proyek apa yang saat ini lagi advance banget ya di Indonesia lah, let's say I would say that there are two projects yang kita lagi istilahnya promote banget lah perkembangannya di Indonesia. Itu ada di projectnya BP Tangguh di Indonesia Timur dan juga ada Sunda Asri. Sunda Asri itu punyanya Exxon dan Pertamina gitu, dan mereka udah sampai tahap mana? Mereka udah sampai tahap mau ngebor gitu ya. So they did the feasibility study. Mereka udah ngitung besaran storage-nya udah berapa besar. Kira-kira mereka bisa nginjektin, sorry, berapa berapa besaran ton per annumnya gitu ya, million ton per annumnya di lapangan tersebut. So the progress itself menurut aku udah gencer banget. Kenapa juga ya? Karena kita nggak mau kehilangan kesempatan untuk nge-grab market yang udah ada, yang Singapura contohnya gitu ya. Jadi udah ada banget. Terus kalau dari sisi riset ya, kalau misalnya aku liatin tuh udah mulai bergerak di mana-mana. Jadi dari 15 project yang aku bilang tadi itu juga ada proyek-proyek Pertamina yang kayak di Sukowati, Jatibarang, bahkan di Aceh pun juga tuh udah ada gitu di sana. Dan ini mereka juga udah sampai tahap piloting gitu. Piloting itu mereka udah nginjeksiin beneran ke bawah tanah sana dan melihat efeknya seperti apa. So it's really doing really good gitu ya. Aku juga kemarin baru dari ITB nilai ada kegiatan APG Wildcat Poster or Everything, dan mereka banyak banget ngebahas tentang CCS gitu, CCS dan CCS, and it's so interesting gitu karena ternyata orang-orang juga udah pada tertarik ke sana. Jadi progresnya menurut aku oke banget. There's data ada gitu ya untuk kamu gunain, kamu manfaatin untuk riset dan segala macam. Dan kalau untuk terkait regulasi, untungnya nggak ada sih. Justru malah kita saat ini benar-benar mengencourage pemerintah banget untuk supporting all of the industry supaya CCS ini terimplementasikan dengan baik. Jadi kalau untuk masalah nggak ada apa enggak regulasi yang bertentangan sih, alhamdulillahnya nggak ada. Justru kita lagi mau ngebukain regulasi-regulasi lain supaya ini beneran bisa keimplementasikan dengan baik. Karena kan ya mungkin kamu tahu lah ya bahwa kalau peraturan presiden aja nggak cukup, kita harus punya peraturan yang lebih detail, derivative regulation di bawahnya yang benar-benar ngejagain prosesnya ini harusnya A, B, C sampai Z gitu kan ya. Nah, ini kita lagi progress on that.
Jadi kalau aku bilang progresinya seperti apa dari setahun belakangan ini, aku starting kerja di ICCSI ini dari 1 September, it's a very rapid and it's a very massive banget gitu. So the momentum should be there. Apalagi peaknya adalah kita aiming the first injection itu terjadi di tahun 2030, in which berarti 5 tahun setengah, ya 5 tahun setengah lagi, 5 tahun lagi gitu kan ya. Nah, 5 tahun itu, kalau di kacamata industri migas dan juga industri CCS, ini adalah waktu yang sempit banget gitu loh. So, it has to be many things happen within these 5 years in order to inject the first CO2 in Indonesia gitu loh. As a CCS project ya. Jadi kayak kebayangnya adalah setahun ini aja tuh banyak banget perkembangan, setahun ini aja tuh banyak banget peraturan yang keluar, setahun ini aja banyak banget progres-progres secara project, secara riset, secara engagement stakeholder, level understanding dari masyarakat dan profesional itu tuh gila-gilaan banget setahun ini, apalagi di 5 tahun ke depan gitu loh, dimana peaknya adalah di situ kita akan ngelakuin injeksi pertama CCS di Indonesia. We must prepare all of the things yang memang harus kita lakuin untuk kita bisa reaching that point gitu. So this will be a very very good momentum dan persiapannya ya gila-gilaan sih gitu. Baik Mbak, terima kasih banyak Mbak Diovani untuk jawabannya, sangat sangat membuka insight yang baru. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Bang Aditya. Perkenalkan, Aditya pertama. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana kebijakan pemerintah dan regulasi mempengaruhi pengembangan dan implementasi teknologi CCS di berbagai negara, dan juga adakah contoh proyek CCS yang sukses di dunia? Apakah faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilannya? Oke, kebijakan pemerintah dan regulasi ya untuk mempengaruhi perkembangan implementasi. Oke, aku kasih gambaran bahwa peraturan presiden yang keluar di bulan Januari kemarin itu kayak langsung triggering the whole Southeast Asia untuk ngebuat peraturan gitu. Jadi pada saat kita ngebuat peraturan di Januari kemarin ditandatangani sama Presiden, itu tiba-tiba Jepang ikutan bikin, tiba-tiba Singapura ikutan bikin, tiba-tiba Malaysia ikutan bikin gitu. Jadi kita bahkan dinobatkan sebagai negara Asia paling tinggi nilainya di kesiapan regulasi untuk kegiatan CCS gitu. Kenapa? Karena di CCS ini enable semua kegiatan yang memang diperlukan untuk kita memajukan CCS. Contohnya adalah di Perpres itu kita ngebolehin kegiatan CCS cross border. Di Perpres ngebolehin emisinya berasal dari seluruh industri yang menghasilkan emisi, nggak cuma dari oil and gas industry. Perpres itu juga ngebolehin kita ngeinjeksiin di lapisan manapun di luar wilayah kerja oil and gas industry yang tadinya dilimit cuma di kegiatan oil and gas industry gitu. So I would say bahwa Perpres keluar satu aja tuh udah pengaruhnya tuh luar biasa. Luar biasanya tuh nggak cuma domestik ya, luar biasanya tuh bahkan dari sisi regional. Like everyone want to learn from Indonesia gitu. Aku bisa bilang bahwa banyak banget kayak negara Thailand menghubungin aku buat hey Diop, can you just explain us how Indonesia is going to do with the regulation and everything because we want to do the same like you gitu. That's a real explanation that I could tell bahwa entah kenapa kita malah jadi benchmarking negara-negara di Southeast Asia lainnya gitu. Dan jadi ini akan banyak banget mempengaruhi investasi yang akan terjadi, mempengaruhi proyek yang akan berkembang. Itu tuh pengaruhnya tuh udah sebagus itu menurut aku. Apalagi kalau nanti kita bisa berhasil ngelakuin peraturan-peraturan turunan yang bisa mengkomplement kegiatan CCS ke depannya. Nah, kalau untuk proyek CCS yang sukses di dunia ini, aku yang pertama yang ada di otak aku yang tadi udah aku sebutin 3 tadi ya, Sleipner, Orbit, sama Quest di Kanada. Tapi ada satu lagi proyek namanya Boundary Dam. Boundary Dam Project itu di Kanada. Ini mereka ngambil emisinya dari PLTU. Ini kan yang tadi udah aku bilang kan, PLTU itu adalah peringkat pertama yang menghasilkan emisi di Indonesia. Jadi sebenarnya mungkin kita harus nge-aiming dia untuk kita bisa ngurangin emisi di Indonesia. Nah, ini udah sukses banget di Kanada dilakuin gitu ya. Kalau nggak salah di tahun 2018, I would say. Aku agak lupa ya dari tahun berapa. Dan mereka udah ngelakuin itu dan tidak pernah ada kejadian bocor ataupun leaking gitu. This not happening within this 20 or 30 years
time span of CCS project ya, yang tadi aku sebutin juga yang udah di Norway, Sleipner, Armfit, dan juga Quest, itu mereka nggak ada kejadian kebocoran gitu. Dan menurut aku it's a very good explanation dan juga examples ya. Walaupun kalau kita bandingin dengan target yang kita pengenin adalah mencapai 60 gigaton gitu kan ya, untuk bisa diinjeksiin di tahun 2050. Sekarang kita cuma baru bisa sampai 22 juta. Industri kan jauh banget ya, kayak mungkin kurang dari 1%, I would say, dari target kita. But it's a really good start, dimana startnya itu bisa men-trigger semua negara untuk bisa ngelakuin kegiatan ini secara masif. Jadi CAGR dari CCS ini udah sampai 30% dari tahun ke tahun gitu. Jadi di mana CAGR ini kedepannya diharapin bisa sana di seluruh dunia, sehingga CCS itu ya perkembangannya itu eksponensial, nggak cuma pelan-pelan naik gitu ya. Karena kan kita bisa lihat 2050 itu kayak cuma tinggal 25 tahun lagi gitu kan. 25 tahun itu cepat kalau kita ngomongin masa transisi. So we really need that exponential growth untuk kita bisa reaching the net zero emissions gitu. Jadi proyek-proyek sukses yang mungkin orang bilang, ih kan cuma 22 juta, ih kan cuma segitu, kan cuma 1%, bahkan nggak berhasil dan lain-lain. I wouldn't say that gitu. I would say like it's a trigger. Mungkin iya kuantitinya kecil, mungkin iya baru cuma ada di Kanada, UK, dan lain-lain, but that's the proof that is actually happening. That's actually a successful project even though it's a small amount gitu kan. Nah, dan aku bisa melihatnya bahwa small amount itulah yang ngeberangkatin kita untuk bisa mencapai si huge amount-nya gitu. Jadi ini akan different nih. Kamu ngomonginnya suksesnya dari sisi besaran kah atau dari sisi project-nya? If I would say about the project itself, there's already many projects around the world gitu yang udah berhasil gitu ya. But if you're talking about the amount gitu ya, banyaknya untuk bisa mengatasi climate change ini, ya kita berangkat pelan-pelan gitu loh. So we still in the war lah, aku bisa bilang, untuk kegiatan CCS. Nah, untuk faktor yang berhasil kontribusinya, jujur this is my humble opinion, pemerintah itu harus banget mendukung CCS. Jadi kenapa berhasil di US, kenapa berhasil di Norway, kenapa berhasil di Canada, because the government just give the money. That's so easy because they are developed country. They have the money. Sedangkan kita kan enggak. Kita kan negara berkembang gitu kan ya. I would say kayak kita nggak bisa menyalahkan bahwa kita negara berkembang nggak punya duit gitu, because that's the fact. And we currently progressing to be a developed country, not developing country anymore. But aku ngerasa that's not going to be our reason to not doing it. We have to find a way to do it, even though we're just a developing country, gitu. Jadi dengan aku menyadari bahwa oke, mereka berhasil karena mereka dibayarin 80%. Biaya proyeknya $2,5 billion. Berapa triliun, berapa ratus triliun rupiah gitu kan. Kayak nggak mungkin kita pakai APBN yang ada. Aku dicecer sama semua warga Indonesia, ngapain nih dia nyuruh APBN Indonesia dipakai buat kegiatan CCS, kan doesn't make any sense, right? So ya udah, berarti kita harus cari tahu caranya. Ya udah, kita manfaatin investasi dari luar negeri. How to make investasi dari luar negeri datang ke dalam? Ya kita promote Indonesia gitu. Kita promote bahwa kita punya banyak competitive advantage dalamnya. So we don't have to use our money to actually developing our country gitu. Jadi kayak advantage yang dipunya negara lain itu sebenarnya bukan disadvantage buat kita, but we have to find a way to find solutions. Gimana caranya kita bisa berhasil kayak dia walaupun dengan nggak pakai caranya dia gitu. Karena aku bisa jujur banget bahwa CCS ini berhasil kalau kita punya duit gitu kan. Karena it's a very very expensive solutions for me, I would say masih mahal dan segala macam, but I believe that dari tahun ke tahun pasti cost itu akan menjadi lebih efektif karena banyaknya riset. Sama aja kayak kita ngomongin solar deh, atau baterai mobil. Dulu kan mahal-mahal banget kan, kayak nggak mungkin lah kita pernah bisa nge-afford yang namanya baterai mobil. Sekarang udah ada Ioniq, udah ada BYD, udah ada Wuling, udah banyak banget mobil baterai gitu di Indonesia, dan semua orang pakai, semua orang afford gitu within probably less than 5 years of research gitu kan ya, dan ternyata costnya bisa diefektifkan. Dan aku juga believe bahwa CCS ini akan bisa seperti itu. At some point the cost will not be a problem gitu. So we can just believe in that and we can just push gitu loh, bahwa kita bisa melakukan sesuatu
yang memang bukan advantage kita, baru we have to find another Cakep solutions. banget tuh daripada yang kemarin. Gitu. Anjay, masuk question and answer. Oke, itu paling jawaban aku. Oke, Mbak, selanjutnya ada dari Mbak Anis. Mbak, izin bertanya, dari yang saya tahu bahwa kebijakan iklim global itu ada kaitannya dengan Perjanjian Paris. Nah, itu bagaimana perubahan kebijakan iklim global seperti Perjanjian Paris mempengaruhi strategi CCS di Asia Tenggara? Apakah ada inisiatif regional yang dapat mendukung penerapan CCS secara efektif di tengah tekanan internasional gitu, Mbak? Oke, justru CCS ini berangkat dari Paris Agreement, gitu kan? Karena Paris Agreement kan kayak semacam menyuruh kita lah ya untuk kita net zero emissions and everything gitu. Jadi sebenarnya justru dengan adanya Paris Agreement itulah CCS ini muncul gitu kan, teknologi ini muncul sebagai salah satu solusi untuk kita bisa menjawab Paris Agreement gitu. Dan apakah mempengaruhi strategi CCS di Asia Tenggara? Yes, of course, karena Paris Agreement itu kan berlaku oleh seluruh parties yang menandatangani Paris Agreement, including the Southeast Asia. Dan kalau ditanya insentif regional, I would say di ASEAN itu sendiri kan kita punya ACE ya, ASEAN Center of Energy. Ini juga udah dibahas di ACE bahwa kita butuh insentif dan lain-lain itu pasti akan dikembalikan ke negaranya masing-masing. Kita beda sama European Union kan. Mereka kan memberlakukan satu aturan berlaku untuk seluruh Eropa. Sedangkan kalau ASEAN kan belum. Kita masih bergerak di masing-masing negara. Nah, kalau aku bilang insentif regional, it will be hard. But as far as I know gitu ya, World Bank, kemudian juga IFC, part of the World Bank itself, they are willing to help the Southeast Asia in order to do their decarbonization strategy, including the CCS. Jadi I would say bahwa pressure untuk melakukan CCS di dunia ini juga menggerakkan World Bank, di mana World Bank juga akan istilahnya mungkin bikin pocket-pocket gitu ya di kantongnya dia untuk dikasih untuk kegiatan CCS, terutama di Asia Pasifik. Kenapa aku bisa bilang kayak gini? Karena aku baru aja kemarin kerja bareng sama World Bank untuk ngebentuk roadmap CCS Indonesia. Kemarin kita launch di kegiatan International Indonesia CCS Forum tanggal 31 Juli kemarin. Kita bikin CCS roadmap di mana kita collaboration with World Bank. World Bank bilang bahwa we need this roadmap because we want to help Indonesia to finance their project. Nah, jadi bentuk insentifnya adalah dapat istilahnya financing dari World Bank. Gimana kan kalau finance dari World Bank itu we wouldn't say like this is a sharp loan or everything gitu kan, karena ini datangnya dari World Bank gitu. So that's the incentive yang bisa aku pikirin sekarang. Nah, other than that, it should be based on each country. Kayak misalnya Malaysia, mereka akan nerapin carbon insentif ya kayak Amerika gitu, mereka akan ngelakuin itu di Malaysia. So it depends on every country sih. Gitu. Itu sih untuk jawabannya, Wulan. Lalu pertanyaan kedua dari Anis lagi nih Mbak, lalu sejauh mana ya Mbak kapasitas penyimpanan geologi di Indonesia dapat mendukung skala besar penerapan CCS? Apakah ada potensi resiko geologi seperti kebocoran yang sampai Mbak mention kalau kemungkinan terjadinya 0,01% buat 100 tahun penyimpanan. Lalu bagaimana jika yang terjadi itu peningkatannya seismitas apa yang perlu dipertimbangkan ya Mbak? Oke, sejauh mana penyimpanan geologi di Indonesia mendukung besaran? Oke. Penyimpanan geologi di Indonesia ya, I would say, okay, the unique from Indonesia is we are located in Ring of Fire. Biasanya pertanyaannya akan gitu. Karena mungkin kita akan berbeda. Tadi kan risetnya itu kan adanya di UK ya, di mana UK more like stable. Rather than Indonesia, we are in a Ring of Fire. But uniknya adalah di Jepang juga pernah ngelakuin riset ini. Jepang kan juga Ring of Fire ya, kalau kalian tahu, bahkan mungkin mereka lebih terekspos dari kita. And they said that they actually can storage the CO2 dengan safe gitu, as long as they do the evaluation for the storage location is lebih dari 7 km, aku lupa 7 km atau 20 km dari lokasi patahan gitu. Jadi emang ada beberapa checklist yang harus diperhatikan pada saat kita menentukan lokasi untuk storaging gitu. Nah, kalau untuk kapasitas penyimpanannya udah aku bilang tadi besarannya itu nyampe 700 giga, terus juga adanya di lapisan mana aja itu udah ada gitu ya. Dan untuk potensi besar potensi risiko geologis yang aku bisa bilang adalah saat ini
untuk pre-projectnya pasti udah melakukan mitigasi lah ya, mitigasi potensi resiko dan segala macam gitu. But I would say still untuk potensi kebocoran masih akan sangat kecil gitu ya untuk terjadi di sini. Gitu sih. Nah, kalau untuk peningkatan seismistisitas, jujur aku masih belum paham nih arah pertanyaan kemana. I would get back to you sih about this. Karena juga kayaknya aku harus mempelajari hal ini dulu. Gitu. Oke, terima kasih Mbak. Selanjutnya dari Prinsiska Adelia. Kak, terkait dengan identifikasi kemungkinan terjadinya kebocoran diri, umumnya terjadi karena apa ya Kak? Lalu terkait evaluasi Keprok seberapa penting dilakukan sebelum dilakukannya proses CCS itu sendiri Kak? Apakah ada metode khusus yang dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan Keprok dalam menahan karbon dioksida agar tidak bocor begitu Kak? Ya, identifikasi kemungkinan terjadi karena apa ya? Ini karena belum ada kebocoran, aku nggak tahu sih karenanya apa. Jadi all of the CCS project, there's no leakage ya, to be honest. Tapi I would say ada probability terjadi kebocoran itu adanya pada saat di tiga tempat. Yang pertama pada saat metode transportasi gitu ya di pipeline-nya. Yang kedua pada saat diinjeksiin di casing dari si well-nya. Yang ketiga adalah di lapisannya itu sendiri kan, kayak adalah terjadi kebocoran kecil-kecil gitu, kayak bubble-bubble CO2. But again ya, I wouldn't take it so hard sih regarding this gitu. Kenapa? Karena pertama kita nginjeksin tuh di 1 kilometer, 2 kilometer bawah tanah sana, kayak ada 9 Monas di bawah tanah sana, dan kita nginjeksin di bawah tanah sana jauh banget gitu. So even though it going to be like kita nginjeksiin 1 juta ton, let's say, tapi yang klik itu cuma 1 ton gitu, kayak 1/1 juta gitu. Terus kenapa? Efeknya apa gitu kan? Itu yang pertama, my logic. This is my super simplified logic gitu. Dan untungnya alhamdulillahnya dari seluruh proyek CCS yang ada di dunia ini belum ada yang terjadi kebocoran. Even though pernah ada kasus di Gorgon, it's not about leakage gitu. Di Australia kalau kalian coba Google Gorgon CCS project biasanya beritanya negatif. But it's not about leakage, it's all about lapisan reservoir yang terkait sand problemnya lah. Jadi itu lebih ke arah perawatan dari si sumurnya sehingga terjadi sand problem di lapisan reservoirnya. So it's not about leakaging the CO2 itself. Gitu sih. Nah, kalau untuk ngelakuin evaluasi Keprok itu yang tadi aku bilang, the most important thing is regarding the geomekaniknya gitu. Kita ngitung tuh seberapa besar kira-kira ketahanan dari si batuan itu untuk bisa menahan dari si CO2-nya. Kita harus ngitung, bukan aku ahlinya sih. Kita harus ngitung, nama besarannya apa ya? I have to get back to you about this. Kayak ada range di mana kita nggak boleh ngelewatin range itu supaya nggak terlalu kencang. Kalau terlalu kencang nanti mereka bisa ada fracture, dan nggak terlalu lambat. Kalau terlalu lambat mereka istilahnya kayak mampet lah nanti di lapisan tersebut gitu. Kita harus ngitung di situ yang benar. Nah, itu pakai metode geomechanics. Nah, geomechanics expert even di seluruh dunia aja tuh jarang banget. Mungkin di Indonesia aja aku bisa cuma nyebutin 3 orang yang ahli geomekanik di Indonesia. Di luar mungkin ya limited juga, would say ya mungkin less than 50 people in the world yang paham tentang geomekanik, apalagi buat CCS gitu. Oke, makasih. Selanjutnya ada dari Agung Aliwan. Selamat siang, Kak. Izin bertanya, dengan meningkatnya tekanan global untuk transisi energi dan dekarbonisasi, bagaimana perusahaan minyak dan gas di Asia Tenggara merespon tuntutan ini melalui CCS? Apakah ini dianggap sebagai langkah nyata atau hanya sebagai langkah hijau? Oke, this is interesting questions. Kalau buat tadi kan pertanyaannya adalah buat perusahaan minyak ya. Oke, as I said, bahwa kita sampai 2050 aja masih ngebutuhin fossil fuel. Kita masih butuh oil and gas. Itu adalah sebuah fakta yang udah nggak bisa diganggu gugat. Kenapa aku bisa bilang nggak bisa diganggu gugat adalah karena itu udah tertulis di rancangan energi Indonesia gitu kan. RUN-nya lah, rencana umum energi nasional. Rencana umum ya, I would say RUN-nya. Kita masih butuh oil and gas gitu. Nah, pertanyaannya adalah, tapi kita ditabrakkan dengan kita harus melakukan dekarbonisasi. Ya udah, berarti perusahaan migas kalau mereka mau tetap menghasilkan migas, mereka harus melakukan sesuatu dong. Ngelakuin CCS gitu. Misalnya ngelakuin CCS supaya
ya mereka bisa at least memprevent CO2 untuk keluar ke atmosfer gitu kan. Jadi kayak mereka memproduksi sesuatu, minyak gitu kan, minyak sama gas, di mana minyak dan gas itu ada komponen CO2, mereka produksi, tapi sebelum nyampe atmosfer mereka balikin lagi ke bawah tanah sana gitu kan. So I would say this is a very very kegiatan yang nyata gitu loh. Kalau bisa dibilang greenwashing, it's going to be a different case gitu. Kalau di greenwashing arahnya kemana nih? Kayak misalnya ya udah akal-akalan mau memperpanjang fossil fuel, no it's not, I would say gitu. Terus kalau misalnya kita bilang ini akan memperpanjang oil and gas industry, terus mau ngapain? Sekarang kita masih butuh, terus kita nggak mau kita mau diem aja gitu untuk si perusahaan minyak dan gas ini supaya mereka cuma nggak ngelakuin apa-apa. Minimal kalau mereka dipaksa untuk melakukan dekarbonisasi, kan mau nggak mau mereka harus ngelakuin CCS, yang artinya CCS adalah menjadi solusi nyata gitu. Minimal kalau greenwashing itu kan lebih ke arah, ini aku jadi ngomongin nature based solutions ya, karena greenwashing ini biasanya mengarahnya adalah ke perusahaan-perusahaan yang ngebeli karbon kredit untuk istilahnya menggugurkan dosa mereka gitu kan ya. Sedangkan dosa mereka itu digugurinnya pakai karbon kredit yang dihasilin sama nature based solution. Nature based solution itu dari mana? Dari karbon yang kita hitung dari berapa banyaknya tumbuhan bisa ngeresap CO2 gitu kan. Artinya kan nggak ada yang tahu juga gitu loh. Sebenarnya tumbuhan berapa banyak sih bisa menghirup CO2. Makanya orang-orang bisa bilang itu greenwashing gitu. Karena it's not an actual measurement that actually oke, beneran mereka ngurangin CO2 tuh segitu gitu loh. Kan nggak gitu ngitungnya. Makanya CCS itu sebagai technology based solutions akan menjadi carbon credit yang high quality. Karena kita kelihatan measurement-nya. Kita tangkap itu ada alatnya ngitung. Nangkap 10 juta misalnya. Pada saat transport, itu ada alatnya ngitung. Sampai titik mana masih sampai 10 juta nggak nih? Terus injeksi ke bawah, itu ada alatnya lagi ngukur. 10 juta nggak nih sama? Kalau misalnya nggak sama, ya berarti mereka nggak bisa klaim kalau mereka udah ngurangnya 9 juta kah, atau 8 juta kah, atau 10 juta kah. Gitu. That's why CCS is a very, very nyata. Bahkan if I would say, kita kalau daripada kita bandingin sama nature-based solutions yang kita nggak bisa hitung seberapa banyak si daun-daun itu menghirup CO2 gitu kan. It's going to be hard sih kalau menurut aku gitu. Gitu kan. Oke, makasih Mbak. Selanjutnya ada dari Bobby. Izin bertanya Mbak, sebagai mahasiswa petroleum engineer yang belajar mengenai proses pemboran sumur minyak, just wondering tentang proses storage dari CCS, apakah sama proses pemboran sumur minyak dengan pemboran storage CCS Mbak? Yes, more or less akan bakal sama gitu ya. Mungkin akan lebih sama dengan sumur injeksi gitu. Jadi pada saat kita mengembangkan lapangan kan ada sumur produksi, ada sumur injeksi. Nah, untuk ada di CCS ada lagi namanya sumur monitor nanti. Nah, itu ada 3 jenis sumur. Nah, untuk proses pemborannya itu kurang lebih akan sama. Mungkin kualitasnya akan berbeda. Untuk sumur produksi, mungkin kualitas dari si wellbore-nya itu sendiri ya udah nggak usah terlalu bagus karena kan yang diproduksikan adalah minyak gitu kan. Sedangkan kalau CO2 kan sebenarnya CO2 kan bersifat korosif ya, yang artinya berarti nanti well quality-nya, integrity-nya harus dilihat supaya bisa menahan si korosifnya CO2 gitu. Paling itu yang akan berbeda. Cuma kalau secara proses pemborannya akan sama gitu kan. Mungkin kita akan lebih menilik ke arah quality dari si well integrity-nya itu sendiri yang akan menjadi pembeda antara sumur produksi dan sumur injeksi. Dan beda lagi nanti yang namanya sumur monitor. Gitu. Oke, makasih Mbak. The last question. Apakah CCS ini dapat dianggap sebagai solusi yang efektif untuk mengurangi emisi karbon dalam jangka panjang, terutama di Indonesia yang memiliki banyak sumber energi fosil? Apakah alternatifnya jika CCS terbukti tidak efektif, Mbak? Oke, sebagai sebenarnya adalah melata utama yang memiliki sumber banyak. Yes, I would say transition energy kita dalam 25 tahun ini aku bisa bilang kita pasti akan berada di transisi energi. Kenapa? It's going to be hard to implement RNE, renewable energy, in a very short term period, ya kan? Walaupun sebenarnya kita punya potensinya banyak banget, kita punya geothermal, kita bisa implement hydrogen, kita bisa pakai gas dan segala macam. Gimana kita mau transisi itu kita masih pakai gas. Gas itu masih ada karbon dioksida. Kalau masih ada karbon dioksida artinya kita masih perlu CCS gitu. Oke, kenapa sih aku gencar banget ngomongin CCS gitu? Karena ya semua kegiatan industri itu pasti akan ada unsur karbon di dalamnya. Selama masih ada C di dalam ikatan kimia, so it's going to be CO2 in it gitu.
selama itu masih ada, so that's why we need CCS supaya kita bisa menahan dan menginjeksikan ke bawah tanah sana supaya tidak keluar-keluar lagi. Gitu. So I would say this is a very clear solutions yang bisa dimanfaatin. Cuma permasalahan itu cuma masalah biaya. Udah itu doang. Kalau ini biayanya bisa jadi murah, semua orang pasti mau ngelakuin CCS. Because it's a very unique and very attractive and juga measurable gitu. Jadi bisa dihitung. Jadi kenyataan yang kita hadapin bahwa selama transisi energi ini kita masih butuh fossil fuel dan kita punya solusinya supaya kita nggak langsung jump in ke renewable energy. No, not that say. Aku salah ngomongnya barusan. Supaya kita bisa ngebantu masa transisi dengan baik untuk kita menuju pure green energy gitu kan ya. CCS is going to be a real solutions in it. Kalau masalah kurang efektif dan tidak efektif, I would say apa alternatifnya? Pertama, ya berarti kita harus mungkin triple or even 4 kali lipat untuk melakukan renewable energy gitu ya. It's going to be so hard gitu. Menurut aku semua tetap harus dilakuin. Renewable energy kita gencarin banget. CCS kalau nggak efektif ya, how to make it effective gitu kan ya. Reforestasi juga tetap jalan, pengembangan hidrogen tetap jalan, manfaatin geothermal juga harus tetap dijalanin. So it's not going to be only one solutions for this decarbonization strategy, I would say. Kita harus complement to each other semuanya gitu kan ya untuk kita bisa benar-benar nge-reach net zero emission not only as a wacana gitu tapi beneran menjadi suatu target yang bisa semua orang terapin gitu ya di kehidupan dan juga di negaranya masing-masing karena ya aku bilang ya 50 tahun 100 tahun ke depan bukan kita yang hidup ya di dunia ini kan tapi ya orang-orang lain yang akan hidup di sini, so we have to do something from now on untuk kita bisa istilahnya meninggalkan legacy yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain gitu. Gitu sih Lan. Wah, terima kasih banyak, Mbak. Baik, karena waktu yang terbatas, demikian sesi tanya jawab kali ini saya tutup. Selanjutnya adalah penyerahan memento sebagai bentuk apresiasi kami kepada speaker kita, yaitu Mbak Diovani. Kepada Dea, selaku Project Manager, saya persilahkan. Dan kepada operator, saya persilahkan untuk mengambil dokumentasi. Well, thank you, Wulan. I would like to thank our special speaker today, Mbak Diovani, yang shared new insights. Really helps us to increase our knowledge about CCS. Thank you, Mbak. Semoga materinya itu bisa kami terima dengan baik dan bisa bermanfaat juga bagi kami mahasiswa-mahasiswi untuk ya kami generasi penerus bangsa. And as our appreciation to Mbak Diovani, we would like to give this memento. Mohon diterima ya Mbak, semoga jadi amanah yang baik buat Mbak Diovani nanti. Terima kasih. Thank you Dea. Terima kasih ya semua. Dan untuk operator mohon mengambil dokumentasi untuk penyerahan memento. Dipersilakan. Okay, thank you. So I'll take the documentation in count 3, 2, 1. Once again, 3, 2, 1. Okay, I'll give it back to Wulan as the moderator. Thank you, guys. Oke, thank you Dea dan Bang Adit. Sebelum memasuki agenda terakhir, kami memiliki feedback form yang dapat diisi oleh semua partisipan untuk dapat membantu kami dalam meningkatkan acara kami ke depannya. Sebagai informasi juga, bahwa feedback form ini sebagai syarat klaim sertifikat webinar pada hari ini. Jadi jangan lupa diisi ya teman-teman. Link dan scan barcode feedback form dapat dilihat melalui layar yang telah ditampilkan atau bisa juga dilihat pada kolom chat Zoom. Oh ya Mbak, sambil menunggu teman-teman mengisi link feedback form, mungkin kita bisa diskusi sedikit nih Mbak. Kira-kira proyek Mbak ke depannya gimana nih Mbak? Pasti seru banget. Apa nih project center atau CCS atau gimana? Yang CCS deh. Iya, ini bakal rame banget sih. Kenapa aku bilang bakal rame? Pertama, kalau aku dari ngomongin center ya, karena kita bakal ada istilahnya tuh kayak banyak agreements yang akan kita lakuin dengan negara-negara lain, Singapura, Jepang, South Korea.
Jadi bakal banyak banget kerjasama juga di B2B-nya gitu loh, dari perusahaan-perusahaan ya, kita banyak kerjasama sama LNG Jepang, sama Inpex, Mitsubishi, Samsung event, kemudian juga Sumitomo dari South Korea, kita sama POSCO, terus juga kita sama Singapura tuh, sama Exxon Singapura, sama Chandra Asri. Itu banyak banget project-project yang akan ongoing terkait CCS gitu ya di dalamnya. Sama Medco juga untuk yang di domestiknya. Banyak banget project yang akan launch lah within this year or probably next year gitu ya. Apalagi kalau nanti udah once government settle down gitu kan, itu pasti banyak banget peraturan-peraturan juga bakal muncul yang bakal istilahnya pasti akan menjadi trigger untuk kegiatan-kegiatan CCS ke depannya sih. I would say yang udah aku bilang tadi bahwa within the next 5 years, aku baru baca berita kemarin bahwa Pak Wakil Presiden akan mengencourage CCS banget karena dia tahu potensinya untuk bisa ngedapetin investasi besar dan juga carbon credit dari CCS. This is going to be something big. Dan mungkin kalian juga tahu waktu istilahnya kemarin tuh apa debat cawapres gitu ya, waktu itu pernah di-mention loh sama salah satu paslon terkait CCS. I was surprised. Kayak aku pas lagi nonton, what? Kok mereka ngebahas CCS itu di debat cawapres, di mana gak semua orang tahu tentang CCS, dan semua orang kayak langsung nanya ke aku kayak, ini kenapa ngomongin tentang CCS, ini CCS tuh apa, bla bla bla, segala macam. And I was like, oh my god, I don't know why they mention CCS, but it's going to be something pretty good in the future gitu. Buat aku sih, aku happy banget di mention di debat cawapres ya. I means that it has been a very catchy, walaupun ya aku tahu tujuannya adalah politik, but still though it has been mentioned, so it has to be something. Otherwise, that debate will be only debate. Right? So I would say I can gain something from it. Jadi kayak aku bisa melihat lah ke depannya it's going to be something gitu. Oke, makasih Mbak. Oke, berhubung waktu untuk mengisi feedback form telah selesai, sekarang kita masuki sesi foto dan untuk seluruh partisipan dimohon kesediaannya untuk dapat mengaktifkan kameranya masing-masing untuk foto bersama. Baik, saya izin untuk ambil alih. Baik, dalam hitungan ketiga saya akan ambil dokumentasi. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih operator. Tidak terasa sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Diovani yang sudah bersedia hadir dan berbagi ilmu bersama kita semua, yang tentunya sangat menarik dan menambah insight kita semua. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah hadir pada hari ini. Saya Tri Winarto Wulandari selaku moderator mohon pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next event. Thank you semua. Have a good day. Terima Thank kasih you. banyak. Terima kasih Mbak Diovani.